Halo Sobat Kicau dimanapun berada. Di sini saya Henry Danon dari Klinik Burung akan memberikan sebuah gambaran tentang serak, jenis serak ataupun kategori serak. Bagi orang umum, mereka mengatakan bahwa serak itu ya serak. Burung kalau kedapatan suaranya serak, mereka langsung menghakimi bahwa penyakitnya itu serak. Kenyataannya tidak seperti itu. Tidak bisa dikatakan bahwa serak itu sama gitu ya. Serak itu ada dua jenis. Ingat ya, serak itu ada dua jenis. Yang satu jenisnya berbahaya, dan yang kedua jenisnya itu tidak berbahaya. Jenis yang berbahaya ini bisa mengancam kematian di burung. Dan jenis yang tidak berbahaya biasanya akan bertahan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan burung kematiannya cukup kecil. Nah, di sini saya akan mengulas supaya teman-teman bisa memberikan pertolongan burung yang terdapat serak. Itu kita harus bisa menganalisa. Oke, kita mulai dengan serak yang pertama. Adalah serak yang sifatnya berbahaya atau bisa dikatakan serak-serak komplikasi gitu ya. Nah, serak yang tiba-tiba atau hilang suaranya itu biasanya terjadi karena bisa makan kupu, tawon, krotobasi, kena hujan, kena semprot, atau debu udara yang terkontaminasi sama bakteri. Kategori ini sangat berbahaya dan harus dilakukan dengan proses perawatan khusus dengan antibiotik khusus. Gitu ya. Jadi penyakit ini memang sangat-sangat mematikan kalau kita tidak cepat-cepat segera mengobati burung ini dengan pola rawatan yang benar-benar. Nah, ini adalah contoh burung yang seperti itu. Ini adalah contoh burung yang sangat berbahaya. Biasanya disertai batuk. Biasanya dia akan cegukan, susah menelan, suaranya hilang tiba-tiba. Batuk seperti itu ya. Susah nelen, cengap-cengap, nafas seperti itu. Nah, ini golongannya adalah golongan serak-serak yang sangat mematikan. Biasanya burung habis mandinya disemprot. Nah, mandi disemprot itu biasanya nanti akan air yang masuk ke paru-paru itu akan mengalami peradangan di paru-parunya ataupun di imbasnya ke pernapasan dia. Biasanya infeksi ini terjadi di pernapasan atas, sal pernapasan atas dan sal pernapasan bawah. Dan sal pernapasan bawah itu sangat dekat dengan paru-paru. Berbahayanya di situ. Kemudian sifat dari penyakit ini itu kalau menyerang burung kita, jadi menyebabkan imun dari burung kita itu akan ngedrop. Kemudian dia akan membuka jalan untuk bakterial jahat. Di setiap burung yang sehat pun ada bakterial baik dan bakterial jahat ya. Biasanya akan menumbuhkan bakteri jahat itu akan berkembang. Seperti salah satunya bakteri E. coli ataupun bakteri-bakteri lainnya itu akan ikut
berkembang. Akhirnya menyebabkan penyakit ini akan semakin menjadi kompleks dan sulit untuk disembuhkan. Kemudian infeksi yang ada di pernapasan bagian bawah itu bisa masuk ke paru-paru, bisa masuk ke organ-organ lainnya, dan itu sangat berbahaya. Makanya untuk kasus yang serak, yang ada batuknya, pengobatan yang paling bagus adalah pengobatan dengan obat khusus. Obatnya memang harus khusus. Dalam video yang sudah kita ulas, burung-burung yang baru mengalami sakit ini dan belum diobati dengan obat apapun, rekomendasinya adalah kanabiotik. Itu didesain, obat ini didesain untuk mengobati burung batuk. Tapi dalam kategori yang memang burung ini gejalanya ringan, baru saja mengalami sakit, kemudian belum diobati macam-macam, aneh-aneh, langsung genjot pakai kanabiotik, dia akan cepat sembuh. Tapi kalau sudah digenjot dengan berbagai macam obat, ataupun sudah lama penyakitnya ini, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah berbagai macam obat, dan belum sembuh juga, maka perlu pengobatan dengan kanabiotik plus. Kenapa enggak kita obati dulu dengan kanabiotik? Kenapa enggak langsung ke kanabiotik plus? Karena memang untuk penyakit-penyakit yang memang sudah mengalami resisten atau pengebalan terhadap bakterial, kemudian sudah kompleks seperti itu, baiknya menggunakan kanabiotik plus. Tapi kalau baru awalan, burungnya masih belum diobati aneh-aneh, masih kategori baru saja, mendingan pakai kanabiotik saja, bukan kanabiotik yang plus. Gitu ya, rekomendasinya seperti itu. Jadi kalau punya penyakit ini, hal yang nggak boleh dilakukan adalah jangan kena panas, jangan kena dingin, jangan burung dibuat stres, burung jangan diembun, burung jangan banyak diablak ataupun kecapean. Itu nggak boleh sekali. Nggak boleh sekali-sekali dilakukan, karena akan membuat bakterial ini, peradangan ini akan semakin masif sifatnya. Dan kalau sudah masif, kemungkinan untuk disembuhkan itu sangat sulit, karena sudah merusak organ. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Ini tadi ulasan untuk penyakit serak yang disertai batuk, kik, cegukan, ataupun cengap-cengap, ataupun susah nelan, hilang suara tiba-tiba. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke serak yang kedua, adalah serak yang biasanya karena pasca mabung ya. Yang sering terjadi itu serak karena pasca mabung. Serak ini diakibatkan karena bakteri, jamur, lendir, seperti itu ya, yang menempel di pernapasan bagian atas saja biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan merembet masuk ke pernapasan bagian bawah juga. Tapi itu membutuhkan proses yang lebih panjang. Dan sifat dari serak ini tidak berbahaya. Dan serak jenis seperti ini itu tidak diikuti dengan burung yang ada batuknya, susah nelen, kemudian cekreh-cekreh, bersin-bersin, hilang suara tiba-tiba. Itu tidak ada. Dia cuman serak-serak biasa lah. Serak-serak yang biasanya kita dapati di burung-burung yang lagi habis mabung.
itu banyak sekali kan. Kita bisa melihat di burung kita waktu lepas trotol seperti itu. Lepas trotol biasanya kan suaranya agak berat seperti itu ya. Suaranya jadi burungnya cuma ngukluk-ngukluk saja, suaranya apa itu kadang males bunyi. Kemudian setelah pasca mabung burungnya jadi nggak fighter lagi, ataupun suaranya itu jadi mengalami penurunan volume. Nah, burung-burung yang punya masalah serak, baik kategori yang awal ataupun kategori yang kedua ini, serak yang saya bisa katakan serak-serak murni, serak-serak bukan komplikasi, serak-serak murni yang pasca mabung seperti ini. Biasanya burung ini kalau dijemur dia akan gelisah, dia akan loncat-loncat, dia akan gampang mangap atau buka paruh. Kemudian dia itu gampang lelah ya. Biasanya burung akan gesek-gesek paruh di tangkringan saat dia dijemur. Kemudian dia juga akan garuk-garuk dengan kaki di kepala. Itu adalah ciri-ciri burung-burung yang punya masalah dengan sel pernapasan, baik pernapasan atas ataupun bawah, baik yang serak biasa ataupun serak komplikasi, baik serak yang biasa ataupun serak yang mematikan. Itu sama, burungnya biasanya kalau dijemur nggak akan kuat. Jadi kalau teman-teman para kicau mania ini punya masalah dengan burung, saat dijemur burungnya kok gelisah, burungnya kok gampang mangap, itu menandakan burungnya punya masalah dengan pernapasan dia, dengan lendir dia, dengan serak. Bukan karena burung dikatakan burung nggak kuat panas, ini burung dingin. Itu adalah teori yang menurut saya menyesatkan. Burung-burung yang tidak kuat panas itu adalah burung-burung yang memiliki masalah dengan kesehatan di tenggorokan dia. Jadi harus cepat-cepat diobati kalau punya burung-burung seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalkan burung habis bunyi, kemudian dia garuk kepala dengan kakinya, saat digantangan burung itu garuk kepala dengan kakinya ataupun gesek-gesek paruh di tangkringan, kemudian dia gampang jeda, gampang nggak bunyi, gampang nggak bongkar, itu adalah faktor dari masalah kesehatan tenggorokan. Kita tegaskan, masalah kesehatan, bukan karena masalah settingan. Mungkin nanti akan kita ulas untuk masalah lomba ataupun apa permasalahannya, bagaimana kita bisa mencari akar permasalahan dari burung kita, gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, yang serak-serak pasca mabung seperti ini, rekomendasinya adalah pakai SS serak. Boleh pakai SS serak, karena sifatnya SS serak ini dibuat untuk membersihkan lendir, jamur, bakteri yang ada di pernapasan bagian atas saja. Dosisnya ini cukup tinggi ya. Nanti ada yang muntah, ada yang tidak muntah juga, tergantung dari burungnya. Jadi pembersihan lendir itu bisa nanti dikeluarkan melalui kotorannya, bahkan muntahannya seperti itu. Nah, ini cocok dengan SS serak. Tapi untuk kasus yang burung yang serak komplikasi atau serak yang disertai batuk, tidak boleh menggunakan SS serak, karena saya pastikan burungnya malah tambah parah. Kenapa tambah parah? Karena dosisnya terlalu tinggi. Nggak kuat dia, organ-organnya itu. Organ dalamnya nggak kuat menerima antibiotik yang sifatnya keras seperti ini. Dia harus diobati dengan antibiotik yang memang didesain khusus, dengan hitungan yang cermat, agar dosis ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah bahan aktifnya. Makanya kalau untuk burung yang batuk, itu diberikan antibiotik yang namanya kanabiotik
dan Kanabiotik Plus untuk kasus yang memang benar-benar tidak bisa ditembus dengan kanabiotik. Nah, makanya bagi teman-teman yang punya masalah dengan permasalahan burung-burung ini, nanti bisa sharing ke tempat yang memang kita membeli obat itu. Biasanya di situ ada nomor WA-nya. Nanti bisa WA ke nomor itu. Kemudian kita bisa sharing obat apa yang tepat, obat apa yang harus kita gunakan. Karena dengan obat ini kita nggak mempan seperti itu. Kita berusaha, seperti kita kalau mau berobat ke rumah sakit, diobati dengan obat jenis ini, tidak kunjung sembuh, maka kita harus konsultasikan ke dokter lagi, kemudian kita ganti dengan obat-obatan yang relevan gitu ya. Kita berusaha sama-sama. Obat-obat ini tidak menjamin 100% seperti halnya rumah sakit ya. Nggak mungkin akan menjamin semuanya orang bisa sembuh ataupun nggak mati. Toh di rumah sakit juga banyak orang yang meninggal di rumah sakit, begitu kan? Kita cuma bisa berusaha memberikan yang terbaik untuk burung kita. Jadi obat-obatan yang saya rekomendasikan ini memang obat-obatan yang dibuat oleh seorang dokter yang sangat luar biasa, jempol 4 untuk beliau. Kemudian obat ini memang bukan sembarang obat yang dibuat. Obat ini sudah dikaji dan melalui proses-proses yang sudah sangat ketat ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, memang obat ini dibuat oleh dokter terbaik, dokter yang memang sangat berpengalaman, dan teman-teman yang membeli produk ini dipastikan nanti akan dapatkan pendampingan dari nomor WA yang sudah diberikan. Dan kalaupun ada slow respon, ya mungkin namanya manusia, mungkin baru sibuk ataupun apa, ya wajar saja. Jadi yang jelas dengan membeli produk yang sudah saya rekomendasikan tadi, kita sudah mendapatkan pendampingan. Misalkan kita mengobati dengan cara ini, kemudian kok nggak sembuh, nanti akan diarahkan atau memang kita membutuhkan obat-obatan yang memang dosisnya mau ditambah ataupun diturunkan ataupun mau tambah sesuai dengan penyimpulan dari penyakit yang kita hadapi di burung kita itu, nanti akan diberikan obat yang mungkin yang lebih relevan, racikan yang berbeda. Jadi kita memang harus bisa mengenal penyakit serak ini. Jangan cuma menganggap ini cuma serak, tapi kita juga harus bisa membedakan seraknya ini jenisnya apa, apakah yang jenis berbahaya ataupun cuma jenis yang serak-serak murni, dan itu akan menentukan obat yang akan kita gunakan. Jadi misalkan serak yang berbahaya kok dikasih obat yang untuk menggurah lendir, itu tidak tepat. Kalau serak-serak biasa tidak disertai batuk, kita gurah burungnya, itu sangat-sangat relevan, tidak masalah. Kalau serak-serak ada batuk kemudian dikasih obat untuk menggurah karena memang burung itu berlendir, itu akan sia-sia saja karena ada serangan primer dan ada serangan sekundernya. Oke, jadi ini saja penjelasan dari saya tentang penyakit serak. Bagi teman-teman yang punya permasalahan sakit serak, segera analisa, tentukan apakah ini yang sifatnya berbahaya, serak yang berbahaya ataupun yang tidak. Karena itu akan menentukan sekali lagi proses dari pengobatan kita. Terima kasih. Dukung terus channel ini, kita akan berikan gambaran-gambaran tentang bagaimana proses pengobatan ataupun menyelesaikan masalah dari
burung kita ataupun permasalahan kita di seputar burung. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.